Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan ke-11 yang membahas algoritma penjadwalan priority non-preemptive. Ini adalah semua algoritma yang kita bahas. Hari ini kita fokus pada priority yang juga dibagi menjadi dua skema, yaitu priority non-preemptive dan priority preemptive. Algoritma penjadwalan priority adalah algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas terdiri dari dua skema, yaitu skema priority non-preemptive adalah skema penjadwalan proses yang mempertimbangkan prioritas proses dan menjalankan proses berdasarkan yang tertinggi prioritasnya. Sedangkan skema priority preemptive adalah skema penjadwalan proses yang mengizinkan proses yang sedang jalan dihentikan oleh proses lain yang mempunyai prioritas lebih tinggi. Priority non-preemptive ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, dia akan menjalankan proses berdasarkan prioritas tertinggi. Yang kedua, prioritas akan disusun ascending dari kecil ke besar atau menaik, sehingga satu adalah prioritas tertinggi. Jika terdapat beberapa proses dengan prioritas yang sama, maka kerjakan proses yang datang lebih dahulu. Yang keempat, di contoh berikut di dalam tabel, nanti akan terdapat 3 buah kolom, yaitu kolom proses, burst time, dan prioritas. Ini adalah contohnya. Jadi, pada priority non-preemptive, data akan disiapkan berupa tabel yang mempunyai 3 kolom, yaitu tabel kolom proses, kolom burst time dalam satuan mikrosecond, dan kolom prioritas. Dan data ini yang diminta untuk membuat Gantt chart, tabel waktu tunggu, dan rata-rata waktu tunggu atau average waiting time. Pembahasannya, berdasarkan tabel, maka perhatikan bahwa prioritas, ini prioritas atau priority, adalah urutan proses yang dijalankan. Dan yang digambarkan nanti di dalam Gantt chart adalah besarnya burst time. Jadi, ini adalah urutannya, yang digambar adalah burst time-nya. Yang kedua, berdasarkan data di dalam tabel, maka P2 adalah yang pertama kali dijalankan karena memiliki prioritas tertinggi yaitu 1. Jadi P2 jalan pertama. Yang dijalankan di Gantt chart adalah ini, besarnya burst time 1. Kemudian P5 yang kedua dijalankan karena prioritasnya adalah 2. Jadi setelah P2 selesai, berikutnya adalah P5 karena P5 2 prioritasnya. Dijalankan sebesar 5 mikrosecond dari 1 sampai 6. Kemudian P1 dan P3 mempunyai prioritas yang sama. Maka jalankan P1, setelah itu baru P3. Lihat, P1 dan P3 mempunyai prioritas yang sama yaitu 3. Jika terdapat beberapa proses dengan prioritas yang sama, maka kerjakan yang terlebih dulu. Maka P1 jalan pertama kali 10 mikrosecond dari 6 sampai 16. Berikutnya baru P3 yang besarnya adalah 2 mikrosecond dari 16 sampai 18. P4 jalankan terakhir karena mempunyai prioritas terendah dalam soal ini yaitu 4. Maka P4 jalankan terakhir dari 18 sampai 19. Lalu dihitung waktu tunggunya. P1 waktu tunggunya 6, P2 0, P3 16, P4 18, dan P5 1. Sedangkan rata-rata waktu tunggu atau average waiting time-nya adalah total semua waktu tunggu dibagi jumlah proses. Sehingga jumlahkan 6 ditambah 0 ditambah 16 ditambah 18 ditambah 1 dibagi 5. 5 didapat dari jumlah prosesnya 5. Sehingga
didapatlah average waiting time sebesar 8,2 mikrosecond. Ini adalah contoh kedua untuk priority non-preemptif. Jika ada 5 proses, diketahui P1-nya 10 mikrosecond, priority 3, P2 bertanya 1, priority 1, P3 bertanya 2, priority 2, P4 first time 1, priority 4, dan P5 first time 5, dan priority 3. Kita gambarkan chartnya, maka berdasarkan data, P2 dikerjakan pertama kali sebesar 1 mikrosecond, kemudian P3 dikerjakan sebesar 2 mikrosecond, P1 dikerjakan selama 10 mikrosecond dari 3 sampai 13, P5 dikerjakan sebanyak 5 mikrosecond dari 13 sampai 15, dan P4 dikerjakan selama 1 mikrosecond dari 18 sampai 19. Lalu untuk tunggunya, P1 3, P2 0, P3 1, P4 18, dan P5 13. Lalu dijumlahkan semua waktu tunggu yaitu 3 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 18 ditambah 13 lalu dibagi 5. Didapatlah hasil 35 dibagi 5 yang menghasilkan average waiting time 7 mikrosecond. Demikianlah materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan melalui WA grup masing-masing kelas. Mudah-mudahan dimengerti materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.